Hai guys, kali ini Mimin mau menceritakan alur film yang berjudul Indra tahun rilis 2025. Film ini menceritakan seorang pria yang muram dan penuh dendam terjebak dalam labirin kejahatan dan pengkhianatan di kota yang korup. Ia mencari keadilan, tapi semakin dalam ia masuk, semakin banyak twist menarik yang menghadang. Dan bagaimana kisahnya? Ayo kita lanjut ke alur filmnya. Film diawali dengan latar di suatu bioskop. Ada sepasang sejoli yang sedang meributkan sesuatu. Keributan itu membuat laki-laki dengan badan gemuk di depannya sangat geram. Semakin laki-laki gemuk itu merasa terganggu, maka tangannya semakin gemetar. Si wanita langsung keluar dari ruang bioskop. Tak lama kemudian disusul oleh pasangannya. Puncak kemarahan si laki-laki gemuk adalah saat HP milik laki-laki yang ribut tadi berdering cukup keras. Lantas, ia menyusulnya ke toilet, menyeburkan HP-nya lalu menyerangnya dengan sangat brutal. Keesokan paginya, polisi langsung datang ke TKP. Ternyata mayatnya sudah digantung di pintu toilet dengan salah satu tangan yang sudah terpotong. Inspektur mulai menginterogasi beberapa orang dan ada yang melihat pria bertubuh gemuk dan berkacamata keluar dari toilet. Di tempat lain, seorang laki-laki terlihat sangat ketakutan dengan insiden yang dialaminya dulu. Rupanya dia adalah Indra. Dulunya dia seorang inspektur, tapi semenjak mengalami kecelakaan dan buta, dia diberhentikan dari pekerjaannya. Indra tinggal bersama istrinya yang bernama Kayal. Saat dia panik, Kayallah yang selalu menenangkannya. Film flashback ke 3 tahun yang lalu. Kayal dan Indra bertemu di suatu kafe. Rupanya mereka dulunya adalah teman satu sekolah. Hubungan mereka semakin dekat dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Kayal adalah wanita yang sangat cantik dan merupakan segalanya bagi Indra. Setelah menikah, Indra memutuskan membeli rumah untuk mereka. Kehidupan mereka sangatlah bahagia sebelum insiden kecelakaan Indra dan dia harus kehilangan penglihatannya. Di tempat lain, ada seorang wanita sedang berjalan kaki. Dia sedang menelpon seseorang menuju lorong bawah tanah untuk naik kereta. Tapi saat dia sampai di lorong, lampu tiba-tiba padam. Keesokannya, tubuh wanita itu sudah ada di ruang forensik. Rupanya dia juga dibunuh dengan satu tangan yang terpotong. Rupanya kejahatan pembunuhan ini mirip dengan pembunuhan sebelumnya. Di tempat umum, malam itu Indra dan Kayal sedang mengobrol dan sepertinya akan turun hujan. Malam itu sesuai perkiraan. Hujan turun dan angin cukup kencang, meniup dan menyibak gorden di rumah Indra. Kayal yang saat itu posisinya sedang membuat sesuatu menjadi gelisah dan waspada. Terdengar suara hantaman yang cukup keras dari ruang depan. Indra yang saat itu akan tidur langsung kaget dan dia memanggil Kayal. Namun tak ada sahutan darinya. Perasaan Indra semakin gelisah mencari keberadaan Kayal. Indra menginjak potongan pecahan piring di sana. Lalu dia berusaha menemukan Kayal. Saat dia maju ke depan dan berjalan, tak sengaja bahunya menyentuh kaki Kayal. Indra pun meraba, lantas dia berteriak histeris. Keesokan paginya, polisi mendatangi rumahnya dan mulai investigasi. Inspektur menginterogasi Indra karena dianggap saksi langsung di TKP. Bahkan dia dicurigai kalau Indra adalah pelakunya. Kali yang merupakan dulunya bawahan Indra. Dia menemani Indra bahkan memenuhi ajakan Indra untuk menemaninya mencari pelaku pembunuhan tersebut. Indra menjadi sangat frustasi karena harus kehilangan Kayal. Akhirnya Kali menemani Indra. Dengan membonceng motor, penyelidikan mereka dimulai dari meneliti korban pertama. Mereka mencari keberadaan wanita yang bersama korban sebelumnya. Rupanya, wanita itu hanya menemaninya semalam dan tak ada hasil dari wawancara pertamanya. Sidik jari di seluruh database pun tidak ditemukan. Di lain tempat, laki-laki bertubuh gempal sedang asyik menari lantas membunuh seorang wanita lagi. Berita memenuhi surat kabar tentang pembunuhan tersebut. Indra harus tetap datang melapor ke kantor polisi. Selanjutnya, Indra dan Kali mendatangi kerabat korban kedua. Mereka menemui temannya yang saat itu terakhir ditelepon oleh korban. Dari sinilah mulai ditemukan titik terang berkat kepandaian Indra dalam interogasi.
Rupanya, sehari sebelumnya korban ribut di kereta dengan seorang laki-laki bertubuh gemuk dan berkacamata. Dari kesaksiannya lah, dibuatlah sketsa wajah oleh seorang ahli kenalan Kali. Di tempat lain, di suatu bar laki-laki gemuk sedang duduk di sana. Tiba-tiba datang seorang lelaki berambut ikal memintanya memesan sesuatu. Laki-laki gemuk memberikan uangnya. Setelah menunggu lama, makanan dan minuman tak kunjung datang. Dia menanyakan kepada pelayan, rupanya di sana tidak ada pelayan lain selain orang tersebut. Laki-laki gemuk menjadi murka. Dia mencari keberadaan orang yang mengambil uangnya tadi, tapi orang tersebut tidak mau mengaku dan malah melawan. Akhirnya laki-laki gemuk itu memukul mereka, lantas dia dibawa ke kantor polisi. Di sanalah Kali malah menyuruh bawahannya untuk menghajarnya lalu melepas laki-laki gemuk itu. Rupanya laki-laki gemuk itu bernama Abimanyu. Di kantor polisi dia terlihat pura-pura polos dan menurut saja saat dipukuli lalu dia dibebaskan. Malam itu Indra mengajak Kali untuk mengambil hasil sketsa wajah yang pernah dimintanya. Betapa kagetnya Kali, ternyata orang dalam sketsa tersebut adalah orang yang sama yang baru saja ditangkapnya kemarin. Langsung saja Kali menelpon kepala interogasi dan rupanya sudah dilepaskan. Si laki-laki gemuk rupanya tidak terima perlakuan polisi yang sudah menghajarnya. Akhirnya dia membalaskan dendam. Dia menganiaya polisi yang kemarin memukulnya. Untung saja saat lelaki gemuk menghisap rokoknya, polisi itu bisa kabur tergopoh-gopoh lalu menelpon Kali dan menge-share lokasinya. Tak mau menunggu lama, Kali dan Indra segera menyusul ke lokasi tersebut. Tak ditemukan keberadaan mereka. Tapi dengan instingnya, Indra mulai menyusuri tempat tersebut. Indra mencari kepala polisi bagian interogasi, tapi yang muncul justru laki-laki gemuk. Duel pun tak terelakkan. Meskipun Indra tak bisa melihat, namun tak memungkiri dulunya dia adalah mantan inspektur. Jadi keahliannya masih mumpuni. Dengan perlawanan yang sengit, akhirnya Indra berhasil membekuk pelaku sampai polisi tiba di lokasi. Di kantor polisi, laki-laki gemuk itu tangannya sangat gemetar dan terlihat depresi. Polisi mulai menginterogasinya. Dia meminta rokok kepada inspektur, karena hanya rokoklah yang bisa menenangkannya. Inspektur memberikan rokok dengan syarat dia mau memberikan keterangan yang benar. Inspektur mulai menanyainya, mengeluarkan 4 foto korban. Dan keterangannya membuatnya sangat syok. Rupanya dia mengakui sudah membunuh 28 orang dimulai saat dia masih bersekolah. Tapi tak ada yang ketahuan. Barulah dia memotong tangan ke-4 korban terakhir agar ramai dan beritanya masuk televisi. Inspektur makin geram, lalu menyuruh anak buahnya menghentikan rekamannya. Inspektur mulai meninjunya. Wajahnya menyentuh meja dan melihat ke-4 foto tersebut. Tapi dia bingung siapa foto wanita cantik itu. Lalu inspektur menjelaskan namanya adalah Kayal. Dan bukankah kau membunuhnya? Tapi pengakuan laki-laki gemuk itu membuat semua kaget termasuk Indra yang mendengar. Katanya dia bukan pelaku pembunuhan Kayal. Dan korban yang terakhir yang dibunuhnya adalah laki-laki yang mengambil uangnya saat di bar itu. Lantas siapa pelaku pembunuh Kayal jika bukan Abimanyu pelakunya? Ada misteri baru yang belum terkuak nih guys. Keesokan harinya, Indra menemui Abimanyu dan memaksa dia mengatakan yang sebenarnya. Namun Abimanyu malah menjawab dia akan memilih menikahinya dibanding harus membunuh wanita cantik seperti Kayal. Karena suasana tak kondusif, Indra diminta keluar. Kali mengantarnya pulang ke apartemennya. Di dalam mobil, Indra mengatakan kalau dia merasa pembunuh istrinya sangat dekat sambil memandang wajah Kali. Tapi Kali mengatakan bahwa Indra jangan terlalu ambil pusing, biarkan kepolisian juga bergerak mengungkapkan kasusnya. Di kantor polisi, inspektur meminta bawahannya untuk membawa data mengenai Indra. Di sana dia menemukan bahwa Indra pernah melaporkan seorang wanita yang mana wanita itu adalah pembantunya. Inspektur lalu pergi ke tempat tersebut. Menurut pengakuan tetangganya, kontrakan itu sudah lama kosong karena wanita itu juga yatim piatu sejak kecil. Saat memasuki kamar itu, terlihat sangat berdebu dan berantakan. Inspektur mengambil sebuah foto yang terselip di lemari.
Di sana ada foto wanita pembantu Indra dengan seorang laki-laki. Oke, sir. Lalu inspektur menyuruh membawa anjing pelacak untuk meneliti lokasi. Anjing pelacak langsung masuk lalu mengendus baju wanita itu. Tak lama, anjing berlari ke suatu tempat dan berhenti di suatu tanah kosong. Tak lama, polisi menggali tanah dan ditemukan kerangka. Di kediaman Indra, ada seorang laki-laki yang menyusup ke rumahnya. Karena dia tidak bisa melihat, akhirnya Indra membanting benda apa saja di depannya agar orang tersebut dapat diketahui keberadaannya. Laki-laki itu duduk berjarak di hadapan Indra. Dia mengatakan dan menceritakan seseorang wanita yang sangat dicintainya. Mereka saling menyayangi dan akan menikah. Rupanya pembantu Indra bernama Madi. Laki-laki itu selalu menemani Madi dan menyusup ketika dia bekerja di rumah Indra. Kemudian perkataannya mengingatkan Indra kejadian beberapa tahun lalu yang Indra lakukan pada seorang wanita yang bekerja di rumahnya sebagai pembantu. Kejadian flashback ke beberapa tahun lalu. Saat itu Indra pulang dari kantor dengan keadaan marah. Lantas meminta Madi mengambil botol alkohol miliknya dari lemari penyimpanan. Karena takut, Madi membawa botol dengan tangan gemetar dan tak sengaja menjatuhkannya. Indra yang melihat semakin marah dan refleks memukul kepala Madi dengan keras. Alhasil kepalanya membentur lemari besi di sebelahnya. Madi pun langsung terjatuh dan mengalami pendarahan kepala dan akhirnya dia pun meninggoy. Indra pun sangat syok. Tak lama bel berbunyi, rupanya Kayal datang. Dengan ketakutan, Indra menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Kayal. Indra akan menyerahkan diri dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Tapi Kayal gak mau karena Indra akan dicap sebagai pembunuh dan Indra akan dipenjara seumur hidup. Mengingat saat itu posisinya sebagai inspektur polisi. Lalu Kayal menyarankan agar mayat Madi dimasukkan ke koper lalu dikubur di hutan. Kayal membantunya membersihkan jejak. Tak disangka kelakuan mereka dilihat oleh pacar Madi yang dari tadi bersembunyi di dalam bilik lemari. Di malam yang senyap, Indra dan Kayal mengubur jasad Madi. Madi! Pacar Madi keluar dari tempat persembunyian. Setelah situasi aman, dia sangat terpukul dan tubuhnya menggigil. Lantas dia mengambil bingkai foto Indra dan Kayal. Dia mengatakan akan membalaskan dendamnya atas kematian kekasihnya. Jadi sebenarnya pacar Madi selalu mengikuti keberadaan Indra dan Kayal meskipun mereka sudah pindah rumah. Karena cinta yang besar inilah yang membuatnya harus membalaskan dendam atas kematian Madi. Di sini sebuah fakta terkuak guys, bahwa pacar Madi mengatakan kalau dialah yang mencampurkan zat kimia yang ia dapatkan dari kamar mayat tempatnya bekerja ke dalam minuman alkohol milik Indra, yang menyebabkan Indra lama-kelamaan matanya mengalami kebutaan. Jadi insiden kecelakaan Indra disebabkan karena matanya tiba-tiba tidak bisa melihat dan menabrak. Puncak pembalasannya adalah saat dia bisa membunuh Kayal dengan mengikuti cara pembunuhan yang sedang ramai diberitakan. Sehingga dia tidak dicurigai sebagai pelaku pembunuhan. Mendengar semua itu, Indra menjadi sangat marah. Mereka berduel, tapi karena kondisi matanya buta, membuat gerakan Indra sangat terbatas dan susah mencari keberadaan lawan. Lantas berkat debu yang disibakkannya dari kain meja, membuat pacar Madi bersin. Mengamati asal suara, Indra langsung memukulnya tanpa ampun. Saat momen mereka kelelahan, Indra mengambil serpihan kayu yang ujungnya tajam. Dia menyender ke tembok sebentar, lantas pacar Madi menendang Indra dengan keras. Tak tinggal diam, Indra langsung menusuk kaki pacar Madi berkali-kali. Lantas menancapkan kayu ke lehernya. Tapi Indra enggan melanjutkan untuk membunuh pacar Madi. Indra mengatakan kepadanya kalau dengan membunuhnya membuat pacar Madi lega, maka bunuhlah. Beberapa minggu pun berlalu. Indra baru saja terbangun dan melihat kondisi sekitar. Ternyata dia baru saja selesai melakukan operasi mata. Saat keadaannya sudah pulih, Indra memutuskan untuk menjual rumahnya dan pindah tempat tinggal. Karena mengingat semua kejadian di rumah itu membuatnya sangat sesak. Kepala inspektur kembali menemui Indra. Dia membahas soal kematian Madi.
Dan Indra hanya menjawab bahwa dia tidak tahu. Tapi di sana, inspektur terlihat mencurigai Indra dan mereka akan terus menyelidiki siapa pelakunya. Teman Indra yang bernama Kali sudah menunggu di tepi jalan dengan mobilnya. Ternyata di sisi jalan lain dia melihat pacar Madi. Mereka saling tatap cukup lama. Menurut pacar Madi, Indra tak layak mati. Dia ingin merasakan hidup seperti neraka dan setiap detiknya harus merasakan sakitnya kematian. Dan film pun ditutup dengan pacar Madi yang tiba-tiba menghilang.